Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas motor aki ukuran sedang, panjang 87 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 68 cm. Dengan desain seperti motor Honda Scoopy PMB M338 Amore. Di pasaran, motor aki ini dijual mulai dari 900 ribuan sampai 1,7 jutaan. Ada 4 pilihan warna, biru muda, pink, Tosca, dan merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Motor aki ini ditenagai satu buah aki 6 volt 7 ampere hour dengan beban maksimum 20 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di satu sisi roda belakang. Fitur kendali jarak jauh sudah disematkan pada motor aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi motor aki mati, tekan dan tahan tombol kode pada remote dan lampu LED pada remote akan menyala. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berkedip, maka remote sudah terhubung. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol maju mundur, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki dalam bar, dan soket USB. Soket charger terletak di sisi samping motor. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 6 volt 800 mAh dengan durasi pengecasan 8-10 jam. Di setir terdapat 2 tombol musik. Buat kalian yang mau komentar, "Bang, ini kan motor aki keluaran lama, kok baru di review?" Biar gua terangin. Kali ini PMB menghadirkan seri baru lagi, tapi melakukan upgrade untuk seri motor aki lama mereka, M338. Yang pertama dari tampilan kelihatan kalau PMB menghadirkan pilihan warna yang baru, yaitu biru muda, pink, Tosca, dan merah. Penggunaan stiker pada motor aki ini juga terlihat dikurangi, tapi justru membuat tampilan dari motor aki ini terlihat lebih elegan menurut gua. Gue pribadi kurang gitu suka dengan penggunaan permainan lampu LED-nya yang menurut gue terlalu rame warnanya. Terkesan bukan replika yang serius. Motor aki ini sendiri tidak berlisensi. Bisa dilihat dari tidak adanya logo atau emblem Honda atau Scoopy di motor aki ini. Dari penilaian gue, kayaknya biaya lisensi di sini memang dialokasikan ke penambahan fitur remote control pada motor aki ini. Harga masih bisa dibilang ekonomis dengan fitur remote control yang tidak dipunyai kebanyakan motor aki lain, menjadi kelebihan dari motor aki dengan seri M338 ini. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang terbuat dari bahan plastik, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, tidak adanya fitur anti kejut, dan tidak adanya shock breaker di semua roda. Jadi bisa disimpulkan kalau motor aki ini hanya akan nyaman kalau dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, setirnya terasa los atau tidak nyangkut ke gearbox. Ini nilai tambah menurut gue. Setir jadi tidak terasa berat dan umur gearbox setir akan lebih lama. Manuver dari motor aki ini termasuk yang cukup baik. Jok pada motor aki ini sudah dilengkapi dengan seatbelt untuk menambah keamanan pengendara. Seatbelt di sini adalah salah satu update dari seri keluaran yang lalu, di mana sebelumnya tidak ada fitur keamanan yang seperti ini. Belum ada fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari motor aki ini. Aki pada motor aki ini tidak dilengkapi dengan case, jadi harus diparkir di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Mengingat M338 adalah motor aki ukuran sedang, gue rasa tidak akan jadi masalah dalam pengecasannya. Yang jelas roll kabel akan cukup membantu dalam pengecasannya. Ada satu poin yang gue perlu bahas mengenai akselerasi motor aki ini. Waktu pedal gas diinjak, atau waktu tombol maju pada remote ditekan, motor akan melaju. Dan ketika pedal gas dilepas atau tombol maju pada remote dilepas, akselerasi pada motor aki ini tidak langsung berhenti. Terasa delay kurang lebih 1 detik kemudian baru berhenti. Ada satu solusi yang gue temuin untuk kasus seperti ini. Kalau kalian perhatikan di remote ada 2 tombol brake. Ternyata tombol brake ini berfungsi untuk menghentikan akselerasi motor aki secara instan dan bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Tapi yang jadi masalah adalah tombol brake ini hanya ada di remote saja. Dengan kata lain, si kecil harus diberi informasi ini terlebih dahulu supaya lebih berhati-hati. Karena ada delay akselerasi setelah pedal gas dilepas. Kalau pihak PMB ada yang lihat video review ini, tolong bisa dibantu diberikan perbaikan untuk kedepannya.
Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli motor aki ini kalau yang kalian cari adalah motor aki dengan tampilan yang elegan, kapasitas satu anak, dengan area main di dalam rumah, dan sudah dilengkapi dengan remote control. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai motor aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.